Lulusan yang akan diwisuda dan penyampaian statistik lulusan wisuda 8 November 2014 oleh Wakil Rektor 1 Dr. Berlian Simarmata SHM Hum. Dengan ini kami laporkan lulusan sarjana dan ahli media dari 7 fakultas dengan 13 program studi peserta wisuda pada hari ini Sabtu 8 November 2014 sebagai berikut. Yang pertama, Fakultas Ekonomi, Program Studi Administrasi Perkantoran, jumlah lulusan 2 orang. Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen S1, jumlah lulusan 66 orang. Program Studi Akuntansi S1 128 orang. Dengan demikian Fakultas Ekonomi meluluskan 194 program sarjana. Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi S1, jumlah lulusan 37 orang. Program Studi Teknik Informatika S1 47 orang. Fakultas Sastra, Program Studi Sastra Inggris, jumlah lulusan 10 orang. Fakultas Pertanian, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, jumlah lulusan 10 orang. Program Studi Agroteknologi 18 orang. Program Studi Agribisnis 5 orang. Dengan demikian Fakultas Pertanian meluluskan 33 orang. Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil 4 orang. Program Studi Teknik Arsitektur 16 orang, jumlah 20 orang. Fakultas Filsafat, Program Studi Ilmu Filsafat, jumlah lulusan 47 orang. Jumlah yang akan diwisuda pada hari ini untuk ahli media 2 orang, sarjana 479 orang, sehingga total yang akan diwisuda 481 orang. Daftar nama dan nomor alumni setiap fakultas dan program studi turut terlampir dalam laporan ini. Demikian kami sampaikan, kiranya Bapak Rektor berkenan untuk melantik mereka. Dan ahli media Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara tanggal 8 November 2014. Yang pertama, Fakultas Ekonomi, Program Studi Administrasi Perkantoran, rata-rata IP 2,57. Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen S1, rata-rata IPK 3,18. Program Studi Akuntansi S1, rata-rata IP 3,18. Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi S1, rata-rata IPK 3,07. Program Studi Teknik Informatika S1, rata-rata IPK 3,15. Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, rata-rata IPK 3,23. Fakultas Sastra dengan Program Studi Sastra Inggris S1, rata-rata IPK 2,84. Fakultas Pertanian, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian S1, rata-rata IPK 2,91. Program Studi Agroteknologi S1, rata-rata IPK 3,14.
Program studi agribisnis S1 rata-rata IPK 3,36. Fakultas Teknik, program studi Teknik Sipil S1 rata-rata IPK 2,64. Program studi Teknik Arsitektur rata-rata IPK 2,79. Fakultas Filsafat, program studi Ilmu Filsafat rata-rata IPK 3,22. Kemudian persentase kelulusan menurut predikat kelulusan wisuda sarjana dan ahli media Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara tanggal 8 November 2014. Fakultas Ekonomi, program studi Administrasi Perkantoran D3, predikat memuaskan 100%. Fakultas Ekonomi, program studi Manajemen S1, predikat memuaskan 1,52%, sangat memuaskan 90,91%, dan dengan pujian 7,57%, dan dengan pujian 7,81%. Fakultas Ilmu Komputer, program studi Sistem Informasi S1, lulus dengan predikat memuaskan 16,22%, sangat memuaskan 75,68%, dan dengan pujian 8,10%. Program studi Teknik Informatika S1, lulus dengan predikat memuaskan 10,64%, sangat memuaskan 80,85%, dan dengan pujian 8,51%. Program Fakultas Hukum, program studi Ilmu Hukum, lulus dengan predikat memuaskan 0,0%, sangat memuaskan 84,62%, dan dengan pujian 15,38%. Yang pertama, NPM 10.01.20023, nama Grace Alda Amelia, lahir di Pematang Siantar 5 Oktober 1992, dari Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi S1 dengan IPK 3,86. Lama studi 3 tahun 7 bulan. Yang kedua, NPM 10.02.1.0011, Mas Dalina Sinaga, lahir di Marihat Raja 5 Oktober 1992, dari Fakultas Sastra, program studi Sastra Inggris dengan IPK 3,64, lama studi 3 tahun 11 bulan. Yang ketiga, 09032005, Sahabat Ginting, lahir di Sari Pujanji 19 Agustus 1989, Fakultas Teknik, program studi Teknik Arsitektur dengan IPK 3,00 dengan lama studi 5 tahun. Wisudawati oleh Rektor
Wisudawan dan wisudawati dipersilahkan untuk berdiri. Atas rahmatnya, saya Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara dengan ini melantik wisudawan wisudawati sebagai ahli madya dan sarjana dengan memperoleh hak dan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku. Semoga Allah memberkati kita sekalian. Wisudawan dan wisudawati dipersilakan untuk duduk. Yang terhormat pimpinan dan anggota Senat Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara, para pengurus Yayasan Santo Thomas yang dipimpin oleh Bapak Dr. Kosmas Batubara, Bapak Koordinator seluruh perguruan tinggi swasta wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara, Profesor Dian Armando, yang kami muliakan Bapak Profesor Thomas Suyatno yang akan menghadiahi kita orasi ilmiah pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang kami hormati Bapak Ibu undangan dari unsur pemerintah, yang kami cintai dosen dan karyawan Universitas Katolik Santo Thomas, yang berbahagia orang tua wisudawan dan para wisudawan wisudawati sekalian. Kita haturkan puji syukur kepada Allah Sang Budi Luhur karena kita diperkenankan untuk melakukan wisuda sebagai tanda awal kesuksesan dari putra-putri kita. Saya tidak melakukan pidato karena pidato resmi telah tertulis dalam buku wisuda, itu bisa dibaca dan direnung-renungkan. Untuk penggantinya saya membuat sambutan sederhana, katakanlah sapaan-sapaan yang manusiawi. Mengapa? Karena yang akan berpidato, yang memberikan sambutan berbobot nanti akan ada Profesor Dr. Dian Armando, Bapak Profesor Thomas Suyatno, Bapak Dr. Kosmas Batubara. Bapak Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 1, kepada Bapak Profesor Dian Armando kami persilakan dengan hormat. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Terlalu panjang. Yang saya hormati Bapak Rektor Unika Santo Thomas, para Wakil Rektor, Bapak dan Ibu Dekan, Ketua Prodi, para dosen, anggota Senat, guru besar, dan seluruh sivitas akademika Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara yang sama-sama kita muliakan, yang hari ini berhadir. Nanti orasi ilmiah beliau kita simak bagus-bagus karena saya merasa, udah saya lihat catatannya mungkin ada 7 halaman. Jadi saya serahkan ke beliau untuk lebih banyak berbicara di sini. Yang saya hormati para undangan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, para orang tua yang berbahagia dan para wisudawan yang kami banggakan. Yang kedua, saya ingin sampaikan ucapan selamat kepada para wisudawan yang telah kerja keras 3 tahun sampai 5 tahun untuk menjadi wisudawan. Saya kira inilah
jalan kita menuju sukses. Ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada Bapak Rektor karena sudah bersih-bersih. Saya salut dengan Pak Rektor ini. Apapun yang kita diskusikan dengan beliau sepertinya ada hasilnya. Terakhir dengan hadirnya prodi baru. Acara selanjutnya yakni orasi ilmiah oleh Bapak Profesor Dr. Thomas Wiyatno. Rektor dan Senat Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang sangat saya muliakan, Profesor Dian Armanto, sahabat saya yang sangat kami cintai, kami banggakan, Bapak Kosmas Batubara sebagai Ketua Yayasan beserta seluruh pembina, pengawas dan pengurus yayasan yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, para dosen, karyawan Unika Santo Thomas yang saya hormati. Terima kasih. Romo Hieronymus Simorangkir memberikan tugas kepada saya dengan judul yang tidak gampang bagi saya untuk menyampaikan orasi ilmiah pada kesempatan ini. Judul yang beliau berikan adalah revolusi mental di bidang pendidikan dan kerja. Sesuatu yang tidak gampang bagi saya untuk memulai sesuatu yang sangat revolusi mental. Saat itu masih sebagai calon. Di dalam mekanisme kepemimpinan nasional setiap 5 tahun, Bapak Jokowi dan Bapak YK menerima tongkat estafet kepemimpinan nasional sebagai presiden dan wakil presiden, menggantikan Bapak SBY dan Bapak Budiono yang tepat pada tanggal 20 itu mengakhiri masa baktinya kepada bangsa dan negara tercinta. Kami dari Sekuritas Akademika termasuk Yayasan Santo Thomas akan menyerahkan ulos. Dari pemahaman kita, ulos biasa diberikan kepada orang yang dihormati. Saya beberapa waktu yang lalu, kalau tamu-tamu asing datang, saya berikan ulos. Lalu dia tanya kenapa? Saya bilang karena Bapak sangat terhormat di mata kami hormati, karena itu kami beri ulos. Nah ini juga rupanya Santo Thomas di Sumatera Utara ini memberikan ulos. Jadi mohon kesediaan Pak Thomas kami. Sarjana. Penyerahan ijazah program sarjana yang didahului penyerahan medali dan piagam kepada lulusan terbaik Fakultas Hukum. Dekan dan Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum dipersilakan mengambil tempat. Setia Harefa, tempat tanggal lahir Gunung Sitoli 29 Juni 1993. NPM 1106000039, IPK 3,59, predikat dengan pujian, lama studi 3 tahun.
Kemudian ini duduk orang.